Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, lebih tepatnya Mapel Biologi klub dari kelompok 2, dan kita itu di sini akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem, yaitu tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke, sebelum masuk ke videonya, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Panduzar Diansah. Nama saya Muhammad Musa Faizari. Nama saya Haura Aziza. Nama saya Unika Stiani. Dan teman kita satu yang berhalangan hadir, yaitu Naura Rifda. Oh, aku Naura Rifda Hanania. Oke, itu anggota kelompok dari kelompok 2, dan kita langsung saja masuk ke videonya. Kalian penasaran kan? Kita ikuti video selanjutnya. Dadah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Panduzar Diansah. Di sini saya sebagai salah satu anggota biologi dari kelompok 6, dan di sini itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari video ini itu apa sih? Nah, yang pertama ada latar belakang. Di alam ini banyak berbagai macam makhluk hidup. Setiap makhluk hidup satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup masing-masing, melainkan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dapat berupa hubungan menguntungkan, merugikan, maupun saling menguntungkan. Di dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara komunitas dan komunitas lainnya serta lingkungan abiotiknya. Interaksi ini dapat menyebabkan aliran energi melalui peristiwa makan dan dimakan, atau bisa disebut predasi. Pada peristiwa aliran energi ini, komponen ekosistem, khususnya komponen biotik, memiliki 3 peran dasar, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Penyusun utama produsen dalam suatu ekosistem, khususnya di daratan, adalah tumbuhan. Jadi rata-rata produsen di daratan itu adalah tumbuhan. Organisme ini mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, atau bisa disebut juga fotosintesis. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin dijelaskan adalah yang pertama, apa aja sih rantai makanan atau jaring makanan atau piramida makanan yang terjadi di SMA 12 ini? Apa sih pengertian rantai makanan, pengertian jaring-jaring makanan, dan pengertian piramida makanan? Dan apa aja sih hewan-hewan yang ada di rantai makanan tersebut? Nah, ada pula tujuan makalahnya. Maksudnya itu, maksud saya tujuan dari video ini dibuat untuk apa? Yang pertama itu tentunya apa saja rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang ada di SMA 12 ini, dan pengertiannya itu apa, pengertian jaring-jaringnya, pengertian jaring rantai makanan, dan pengertian piramida makanan. Dan yang kedua itu ada hewan apa aja sih yang ada ataupun yang terkait di dalam rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya di video selanjutnya. Jadi yang pertama ini yaitu materi tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dimakan yang terjadi di lingkungan ekosistem maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, dan di rantai makanan ini terdapat yang namanya produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, kenapa sih kayak tumbuhan di lingkungan itu selalu dijadikan sebagai produsen? Karena tumbuhan itu merupakan tumbuhan autotrof, yaitu bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi dia itu disebut sebagai produsen. Nah, ya di dalam SMA 12 ini saya mendapatkan sekitar 3 rantai makanan. Yang pertama yaitu ada rumput. Nah, rumput itu dimakan oleh ulat itu dimakan oleh kadal atau bunglon. Selanjutnya kadal atau bunglon itu dimakan oleh burung, dan yang selanjutnya itu burung itu bisa dimakan oleh ular, dan yang terakhir ular itu dimakan oleh pengurai. Yang kedua, rantai makanan yang kedua yaitu pertama ada pohon pisang. Setelah itu pohon pisang dimakan oleh semut, dan setelah itu semut dimakan oleh cicak dimakan oleh kucing dimakan oleh elang, dan elang mati lalu dimakan oleh dekomposer. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada pohon pepaya. Pohon pepaya itu dimakan oleh belalang lalu dimakan oleh kodok dimakan oleh ular, dan lalu ular dimakan oleh elang yang terakhir. Dan elang itu akhirnya mati dan dimakan oleh pengurai atau dekomposer. Nama saya Muhammad Musa Faizari. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaring-jaring makanan dan piramida makanan.
Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nah, piramida makanan ini adalah ekologi, gambaran susunan antar trofi dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofi. Struktur trofi dapat disusun secara urut sesuai hubungan makanan dan dimakan antar trofi, yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramida. Jadi bisa bentuk yang lain ya selain piramida dan kerucut. Nah di dalam jaring-jaring makanan dan piramida makanan ini ada produsen atau autotrof, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dekomposer, pengurai, dekivor, pemecah, scavenger, pemakan bangkai. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan yang akan dijelaskan oleh saya, Windy Kastiani, dan Haura. Yang pertama itu ada jaring-jaring makanan yang akan dijelaskan oleh Haura. Oke, jadi kita masuk ke jaring-jaring makanan. Di sini kita punya 3 produsen. Produsen yang pertama itu ada rumput, pohon pepaya, sama pohon pisang. Nah, rumput ini akan dimakan oleh ulat dan tikus. Pohon ini akan dimakan oleh ulat dan belalang, dan pohon pisang akan dimakan oleh semut, di mana ulat, belalang, tikus, dan semut ini termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Nah, ulat sendiri akan dimakan oleh ayam, belalang akan dimakan oleh kodok, dan tikus akan dimakan oleh ular. Semut akan dimakan oleh cicak. Nah, ayam, kodok, dan cicak ini termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Ayam akan dimakan oleh ular, kodok juga akan dimakan oleh ular, dan ular sendiri termasuk ke dalam konsumen tingkat 3. Cicak itu tadi akan dimakan oleh kucing. Nah, kucing juga termasuk ke dalam konsumen tingkat 3. Lalu yang terakhir dari semua konsumen tingkat 2 dan 3 ini akan dimakan oleh elang. Nah, ayam akan dimakan oleh elang, kodok akan dimakan oleh elang, ular akan dimakan oleh elang, dan kucing juga akan dimakan oleh elang. Karena elang itu berada di tingkat paling terakhir, maka kita sebut elang di sini sebagai konsumen tingkat paling tinggi, yaitu konsumen tingkat 4. Nah, elang sendiri akan dimakan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri dan lain-lain. Oke, materi selanjutnya kita masuk ke dalam materi piramida makanan yang akan dijelaskan oleh Winda. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang piramida makanan. Yang pertama ada trofi 1 yaitu pohon pepaya, rumput, pohon pisang. Ini tuh terdiri dari tumbuh-tumbuhan atau produsen. Yang kedua ada trofi kedua yaitu ada semut, ulat, belalang, dan tikus. Itu terdiri dari hewan-hewan herbivora. Terus ada trofi ketiga yaitu cicak, ayam, kodok. Terdiri dari pemakan herbivora. Terus ada kucing dan ular. Trofi keempat dan trofi kelima ada elang. Elang ini adalah tingkatan paling tinggi atau disebut juga predator, dan terakhir adalah pengurai atau dekomposer yang akan mengurai elang yang terdiri dari bakteri. Oke, itu adalah akhir dari penjelasan kami berdua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi terakhir, yaitu kesimpulan. Dari materi yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu komponen biotik yang hidup maupun abiotik yang tidak hidup, yang nantinya akan membentuk suatu sistem ekologi. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu tersusun dari rantai makanan. Rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang mempunyai urutan tertentu. Nah, dari urutan tertentu itu, makhluk itu mempunyai perannya masing-masing, entah sebagai produsen, konsumen, maupun dekomposer. Oke teman-teman, sudah lihat kan videonya. Di akhir video ini kita mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menonton video yang kita buat ini, dan semoga videonya bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.